Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al Syarif Channel. Nama saya Muhammad Firman Hadiansyah. Di sini saya akan meneruskan keterangan dari teman kami tentang ilmu nahwu, yaitu di sini bab istilah dalam ilmu nahwu. Oke teman-teman, tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang istilah-istilah yang ada di dalam ilmu nahwu. Yang pertama, langsung aja, yang pertama ialah isim mufrad. Tahu kalian apa itu isim mufrad? Isim mufrad ialah kata benda yang menunjukkan arti satu. Contoh, kitabun artinya buku satu, maktabun yang artinya meja, meja satu, dan yang lain-lain sebagainya yang menunjukkan arti satu, itu namanya isim mufrad. Contoh, di sini saya kasih contoh. Zaidun. Zaidun ini nama orang. Satu Zaid, namanya Zaid. Ada lagi Umarun. Umar berarti orang satu, situ aja. Jadi isim mufrad ini mudah, ialah kata benda, segala sesuatu pun yang menunjukkan arti satu, itu namanya isim mufrad. Yang kedua, isim tasniyah. Ini isim tasniyah ialah kalimat isim atau kata benda yang menunjukkan arti dua, dan di akhir kata benda itu bertambahan huruf alif, nun atau ya, bertambahan alif, nun atau ya, nun, dan huruf tambahan itu dapat dibuang. Contoh, di sini saya ambil contoh Zaidun. Zaidun ini isim mufradnya. Kalau kita ingin menjadikan Zaidun menjadi isim tasniyah, tinggal kita menambahkan di belakangnya, di lafadz dal ini, alif, nun atau ya, nun. Jadi apa? Zaidah. Artinya dua orang Zaid. Atau yang di bawahnya Zaidaini. Itu sama, artinya juga sama. Zaid dua, kedua Zaid. Yang penting di belakangnya, kalau kita ingin menjadikan isim tasniyah, artinya kata benda yang menunjukkan arti dua, itu harus ditambahi alif, nun atau ya, nun. Itu saja cukup. Contoh yang lain, Bakrun. Bakrun artinya bakar, satu, bakar. Ya, kalau kita ingin menjadikan lafadz bakrun menjadi bakar dua, ya, itu harus di belakangnya, di lafadz roknya ditambahi alif, nun atau ya, nun. Jadi bakrani dan bakroini. Nah, kan simpel, mudah saja. Jadi yang penting kalau kita ingin menjadikan isim tasniyah dari isim mufrad menjadi isim tasniyah, tinggal ditambahi di akhir katanya, ditambahi alif, nun atau ya, nun. Tadi ada keterangan bahwasanya huruf tambahan itu dapat dibuang. Iya, kalau itu mudhof. Contoh, muslimal Arabi. Dua orang muslim Arab. Ini apa yang dibuang? Nun. Nunnya yang dibuang. Jadi kalau lafadz Arabnya itu dibuang, bacanya musliman nih. Tapi kalau dimudhofkan ke lafadz Arabi atau lafadz apapun, maka bacaannya muslimal Arabi. Nunnya dibuang. Kenapa? Nun di sini ialah nun ganti dari tanwin. Yes. Simpel. Jadi isim tasniyah, saya ulangi, isim tasniyah
ialah kalimat isim yang menunjukkan arti dua. Segala sesuatu yang dua kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim tasniyah. Kemudian di akhir kata benda itu juga tambahan alif nun atau ya nun. Jadi kalau kita ingin menjadikan isim mufrad lafaz Zaidun menjadi isim tasniyah, tinggal ditambahi alif nun berbunyi Zaidani, ditambah ya nun menjadi Zaidai. Nih. Yang ketiga jamak taksir. Jamak itu banyak. Kalau dalam bahasa Arab jamak itu 3, 4 dan lebih seterusnya. Kalau 2 itu ada, yaitu isim tasniyah. Kalau dalam bahasa Indonesia 1 itu 1, 2 itu sudah jamak, sudah banyak. Dalam bahasa Inggris juga sama, 1 itu one, maksudnya masih dihitung tunggal. 2 itu sudah jamak, yang 1 simple, single, yang 2 plural sudah. Yes. Yang ketiga jamak taksir. Jamak ini artinya banyak. Taksir berubah. Maksudnya berubah ialah cara merubahnya dari isim mufrad menjadi jamak taksir itu dirubah total. Contoh, di sini saya ambil contoh. Kitabun. Kitabun artinya buku, jumlahnya 1, isim mufrad. Kalau kita ingin menjadikan isim mufrad ke jamak taksir, ya, menjadi kutubun, beberapa kitab, beberapa buku, seperti itu. Tapi ketentuannya kalau jamak taksir itu harus memang dihafal. Jadi tidak semua kata dalam bahasa Arab, tidak semua kalimat dalam bahasa Arab itu mempunyai rumus. Ya, kalau jamak taksir itu harus dirubah total. Seperti tadi, contoh lagi, rojulun, orang laki-laki 1. Tapi kalau kita jamak taksir, ini menjadi jamak taksir ya. Contoh, ar-rijal, kan sudah berubah, rojulun menjadi ar-rijal. Bisa dipahami. Jadi kalau isim mufrad ingin dijadikan jamak taksir harus dirubah total semuanya, tidak sama. Oke, jadi seperti itu. Jadi harus dihafal, memang jamak taksir itu harus dihafal. Yang keempat, jamak muzakkar salim. Jamak ialah banyak, muzakkar laki-laki, salim ialah selamat dari mufradnya. Yaitu kalau kita beri istilahnya kalimat isim yang menunjukkan arti banyak dan kalimat isim yang menunjukkan arti banyak itu menunjukkan arti laki-laki, muzakkar. Dan arti yang ditunjukkan tersebut selamat, dan kalimat itu selamat dari mufradnya, salim. Contoh. Nah, dan di akhir ini ciri-cirinya jamak muzakkar salim ialah di akhir kalimatnya bertambahan waw, nun atau ya nun. Waw, nun atau ya nun. Kita ambil contoh lagi. Zaidun. Kita ambil dari isim mufrad lagi karena semuanya pasti berasal dari isim mufrad. Zaidun. Zaidun artinya Zaid 1. Zaid 1. Kalau ingin kita jadikan jamak muzakkar salim ialah harus bertambahan waw, nun atau ya nun di akhir kalimatnya. Maka gimana? Tinggal kita tambahin Zaidun. Zaiduna. Tambah gitu. Tidak usah dirubah. Karena apa? Ini salim. Ingat, salim. Selamat dari mufradnya. Selamat dia. Maksudnya selamat di mana? Tetap zat berharokat fathah, tetap fathah, ya sukun tetap sukun, dal doma tetap doma. Waw, ya ini sudah tambahannya. Tidak berubah. Jadi kalau ini ya nun sama, tinggal tambahin Zaidina. Zaidina. Sama. Jadi tidak berubah. Zat tetap berharokat fathah, ya tetap berharokat sukun. Kalau dal ini menyesuaikan dari apa yang di belakangnya. Kalau ya kan berbunyi i, maka kasroh. Tetap. Di sini ada pertanyaan gini.
Apa bedanya kalau yang isim tasniyah yang bertambahan ya nun dan jamak muzakkar salim yang bertambahan ya nun? Ini saya ambil contoh. Zaidaini Zaidaini sama Zaidina. Zaidaini dan Zaidina. Wes. Gimana? Kalau isim tasniyah sebelum ya berharokat fathah dalnya, nunnya berharokat kasroh, itu isim tasniyah. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya dalnya berharokat kasroh dan nunnya, nun tambahnya ialah berharokat fathah. Itu perbedaannya antara jamak mudzakkar salim yang bertambahan ya nun dan isim tasniyah yang bertambahan ya nun. Bisa dipahami kan? Juga sama, ini huruf tambahan ini waw nun atau ya ini bisa dibuang. Contoh Muslimul Arabi. Muslimul Arabi artinya ialah orang-orang muslim Arab. Banyak ini. Ini ada wawnya. Ini artinya jamak mudzakkar salim. Kalau Arabinya dibuang, muslimuna menjadi muslimuna. Tapi kalau dimudhofkan, disandarkan ke lafaz Arabi, maka berbunyi muslimul Arabi. Yes. Yang terakhir, jamak muannas salim. Apa artinya? Ialah kalimat isim yang menunjukkan arti banyak dan arti yang ditunjukkan tersebut menunjukkan perempuan semua. Dan bentuk kalimatnya selamat dari mufradnya. Salim juga selamat. Contoh, lafaz yang perempuan, lafaz muslimatun. Lafaz muslimatun ini perempuan. Isim mufrad, artinya orang perempuan Islam satu. Muslimah. Kalau dijadikan tasnya muslimata nih. Kalau dijadikan jamak harus dijadikan jamak muannas salim. Tidak dijadikan jamak taksir, enggak. Tidak dijadikan jamak mudzakkar salim, enggak. Tapi dijadikan jamak muannas salim. Dan jamak muannas salim ini ciri-cirinya di belakangnya ialah bertambahan alif ta. Alif ta. Jadi gimana? Muslimatun nanti di belakangnya ialah menjadi muslimatun. Dirubah muslimatun. Ini tambahnya. Ini artinya ialah beberapa orang Islam perempuan. Hindun. Hindun ini nama, meskipun lafadznya Arab, tapi ini nama orang perempuan. Hindun dijamakkan, tidak boleh menjadi jamak taksir, itu tidak boleh. Jadi jamak muannas salim itu tidak boleh. Jadi apa? Jamak muannas salim. Gimana? Menjadi hindatun. Hindatun bertambahan alif dan ta. Sudah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah lihat video ini. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, share, komen ke semua sosial media yang kalian miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.